Bab 1924. Setengah bagian tekanan. Dia tidak berani bertaruh. Setelah menahan tekanan tadi, Balduin telah terluka parah dan tidak dapat melanjutkan. Baiklah, meskipun aku tinggal di lantai 39, tapi Erikin dan Finolasu sama. Setidaknya aku bisa berbagi kejayaan dengan mereka. Setelah merasakan luka itu, Balduin tiba-tiba menyingkirkan pikiran untuk melanjutkan, tetapi malah melirik mereka berdua, menghibur dirinya sendiri. Tapi tidak apa-apa jika tidak melihatnya. Ketika melihatnya, pupil Balduin tiba-tiba menyusut, dan matanya pecah-pecah. Erikin yang masih duduk dan berlatih sebelumnya, justru berdiri perlahan dan berjalan menuju lantai 40. Orang ini akan terus mendaki, apakah dia gila? Balduin meraung dalam hatinya. Jelas, Erikin dan Huorong melalui pertempuran hidup dan mati dan terluka parah. Dan sekarang, dia tidak hanya ingin membagi kejayaanku, tetapi juga menginjak aku. Biarkan aku terus menjadi orang yang diinjak kepalanya oleh orang lain. Biarkan aku menjadi orang yang transparan yang tetap tidak diperhatikan oleh orang lain. Mengapa Erikin begitu kejam? Tidak bisakah dia tetap di lantai ini? Melihat Erikin memegang mangkuk sedekah dan terbang ke atas, Balduin sangat marah dan terbang mendekat. Dia tidak memiliki keberanian untuk menaiki lantai 40, tetapi dia memiliki keberanian untuk menyerang Erikin yang berada di lantai yang sama. Menurutnya, Erikin juga berada di akhir pertempuran, tidak jauh lebih baik dari dirinya sendiri. Bunuh dia. Niat membunuh melonjak di mata Balduin. Selama aku membunuh Erikin dan Finolasu di sini, karena kekosongan menghalangi, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di sini. Dengan cara ini, mereka hanya akan berpikir bahwa kedua orang ini dikejutkan sampai mati oleh tekanan tangga langit ketika mereka naik. Saat terbang menuju Erikin, Balduin memikirkannya. Sialan, kenapa aku tidak memikirkan ide bagus ini sebelumnya? Finolasu ini terus duduk bersila, seharusnya sudah mencapai batas. Selama mereka mati, kejayaan di sekte suci tangga langit ini, aku akan menikmatinya sendirian. Saat terbang, Balduin berwajah gila dan tidak bisa menahan tawa. Apa yang ingin dilakukan pria ini? Melihat Balduin terbang ke arahnya, Erikin mengerutkan kening. Belum pernah bertemu Balduin, dan bahkan belum mengatakan apa-apa. Jangankan ada dendam. Tapi ketika dia sedang mendaki, Balduin tiba-tiba beringas dan terbang ke arahnya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, itu bukan niat baik. Apakah orang gila? Erikin berada di udara dan tidak mau membubarkan akumulasi momentumnya lagi, jadi dia langsung terbang ke atas. Selama dia terbang ke atas, apakah Balduin ingin menembak dirinya sendiri atau tidak, dia secara alami akan meraih udara. Kamu masih ingin mendaki, mimpi. Setelah melihat ini, Balduin menggertakkan giginya dan berteriak, mengubah arah dan meraih ke arah Erikin. Dia mengangkat tangannya, dan sejumlah besar reiki keluar. Di belakang Erikin, telapak tangan kosong yang besar dipadatkan. Melihat ini, itu adalah untuk menghancurkan Erikin sepenuhnya. Apakah orang ini geng Huorong, atau dia benar-benar gila? Erikin mengerutkan kening. Karena Balduin benar-benar menyerangnya, maka dia tidak akan sungkan. Transisi alam semesta digunakan untuk menghindari telapak tangan raksasa ini dalam sekejap, lalu Erikin mengeluarkan cambuk iblis, cambuk yang tajam langsung mengenai Balduin. Cambuk iblis mengkhususkan diri dalam memukul jiwa dewa. Balduin tiba-tiba berteriak, tetapi dia membalik tangannya untuk meraih cambuk dan menarik Erikin tanpa diduga. Erikin mengerutkan alisnya lebih dalam, dan cambuk menghantamnya seperti ular, melemparkan telapak tangan Balduin, lalu menarik Balduin dan melemparkannya langsung ke tangga atas. Reiki di tubuh sekarang terbatas,
dan disisakan untuk menahan tekanan tangga langit, tidak mungkin bermain dengan Balduin dengan kekuatan sendiri. Karena itu, Eric Kin berniat menggunakan tekanan tangga itu untuk langsung menyerang Balduin. Tapi apa yang tidak pernah diharapkan Eric Kin adalah telapak tangan raksasa yang menghilang tiba-tiba muncul kembali di belakangnya, dan kemudian memenjarakan dirinya sendiri dan bergerak menuju Balduin. Eric Kin, kamu ingin terus mendaki, berhenti bermimpi. Jiwa Dewa Balduin menjadi kacau dengan dua cambuk, dan sekarang dia tidak menyadari posisinya. Melihat ilmu sihir memenjarakan Eric Kin, dia tampak bersemangat dan secara naluriah ingin menarik Eric Kin kembali. Orang ini, ada apa dengan otaknya? Mata Eric Kin dingin, tetapi dia tidak keburu bergerak. Ketika dia terbang, keduanya telah mencapai posisi tangga ke-40. Tekanan tangga langit datang seketika. Hati panik, Eric Kin membalik mangkuk sedekah hitam dan langsung menahan semua tekanan jiwa dewa. Dua napas bergetar, dan setengah dari tekanan menghilang. Tetapi ketika separuh lainnya, tekanan untuk menguji tubuh kultivator turun, Eric Kin langsung membuang Reiki, dan mundur dengan tiba-tiba. Seperti yang dikatakan sebelumnya, tangga langit Sekte Suci memungkinkan beberapa kultivator untuk merespon bersama, dan setiap orang mengalami serangan kursif yang berbeda untuk menghindari kultivator yang hanya berlatih jiwa dewa atau tubuh, tidak bisa memanjat tangga langit. Namun sebelumnya, Eric Kin tidak mempedulikan hal ini. Setelah memblokir semua serangan kerohanian dengan mangkuk sedekah hitam, dia, bersama Finola Su dan Vela Ouyang, menerima serangan tekanan terhadap tubuh kultivator bersama-sama. Tapi kali ini, tangga langit percaya bahwa dia dan Balduin adalah fase penilaian bersama, dan Eric Kin tidak sungkan. Setelah selesai menahan serangan kerohanian, dia langsung mundur dan membubarkan Reiki. Tujuannya adalah untuk memberitahu tangga langit bahwa dia tidak bermaksud untuk menanggung tekanan fisik. Dan menurut aturan, bagian ini secara alami akan ditanggung sendirian oleh Balduin. Bang! Benar saja, kemudian tekanan yang tersisa dari lantai 40 semuanya jatuh pada Balduin. Bagaimana ini? Balduin tiba-tiba menyadari kemana dia dilempar oleh Eric Kin saat ini ketika tekanan datang, dan wajahnya berubah tiba-tiba dan dia berteriak. Dia sama sekali tidak bisa menahan tekanan dari lantai 40, kalau tidak dia tidak akan takut untuk bergerak maju. Sekarang tekanannya sudah dekat, dan dia tidak punya waktu untuk mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan kursif yang agung ini jatuh seperti gunung, merobek kehampaan dan mengguncang dunia. Balduin hanya merasakan kekuatan tak terbendung yang menembus tubuhnya secara instan. Dia mendengar suara renyah dari tulang tubuhnya, organ dalamnya sangat sakit, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah, dan dia langsung dikejutkan oleh tekanan dan jatuh ke lantai 39. Dengan teriakan kesakitan, Balduin jatuh ke tanah dan tidak bisa bangun. Dia merasa banyak tulang hancur, dan meridian yang tak terhitung jumlahnya putus. Pada saat ini, dia bahkan tidak bisa mengangkat jarinya karena kesakitan. Namun, yang membuat jantung Balduin semakin berdebar adalah bahwa secara kebetulan, dia jatuh di sebelah Finola Su, dan dia melihat kemarahan di wajah pihak lain secara sekilas. Ups. Yang dia pikirkan sebelumnya adalah menyerang Finola Su setelah menyergap Eric Kin. Tapi, dia gagal dalam serangan diam-diamnya pada Eric Kin, dan terluka parah karena tekanan. Sebelumnya, Balduin menembak terlalu cepat tanpa peringatan, dan Finola Su terlambat untuk membantu, tetapi sekarang melihat Balduin jatuh ke samping, Finola Su perlahan bangkit. Gadis suci Su, itu salah paham, aku. Sebelum memohon belas kasihan selesai, dia melihat Finola Su berjalan tanpa peduli. Pupil Balduin berkontraksi, dia berjuang untuk berlari, tetapi seluruh tubuhnya sangat kesakitan. Hanya bisa mengeluarkan suara dengungan teredam.
Di samping, mata Finola Su berkedip karena marah, dan dia tidak peduli dengan luka apa yang diderita Beldo Yin saat ini, dia langsung menghancurkannya dengan beberapa reiki. Beldo Yin menjerit, dan suara patah tulang terdengar lagi, kali ini semua tulangnya patah. Bersambung.